Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baik lagi kita untuk belajar ya teman-teman ya. Walaupun belajarnya di rumah tapi harus tetap belajar. Kali ini kita akan belajar PPKN kelas 6 tema 1 subtema 1 dengan Bapak Muhammad Andrea Dwi Prastiko SPD dengan tema selamatkan makhluk hidup. Ya teman-teman, sebelumnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Tetap semangat ya untuk terus belajar ya. Oke? Sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama Islam ya teman-teman ya. Mungkin bisa baca Al-Fatihah atau doa belajarnya. Untuk itu berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku ya Allah, amin. Dan mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini berupa sebuah nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan menjadi sebuah amal ibadah ya teman-teman ya belajar kita ya. Karena kan umat Islam atau muslim itu wajib hukumnya untuk terus belajar. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi ya teman-teman ya. Langsung ke materi sejarah lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari peran para pejuang yang memiliki nilai-nilai kuat dalam beragama, terutama nilai Islam yang tampak turut mewarnai lahirnya Pancasila. Proses ini berlangsung dari sidang BPUPKI sampai sidang PPKI setelah Indonesia merdeka, teman-teman. Yang perlu kalian garis bawahi adalah terbentuknya negara Indonesia atau terbentuknya lahirnya Pancasila itu erat kaitannya dengan nilai-nilai keagamaan teman-teman. Karena Pancasila ini sifatnya universal ya teman-teman ya, dapat menjadi sebuah pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia teman-teman. Ini adalah sebuah nilai dasar yang apabila dijalankan akan terciptanya perdamaian. Ya sudah nampak ya di penglihatan kita masing-masing ya teman-teman ya. Indonesia aman damai dengan Pancasila ya, meskipun ada beberapa segelintir masalah-masalah kecil itu wajar ya teman-teman ya, namanya kita berkehidupan sosial pasti ada saja masalahnya. Tapi secara garis besar kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis ini adalah karena masyarakat yang memiliki jiwa-jiwa Pancasila. Nanti kita bahas deh di slide berikutnya ya, jiwa Pancasila itu seperti apa sehingga tercipta negara yang aman, damai, tentram dan sejahtera. Oke, lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, pertama ini ada gagasan yang diusulkan oleh Muhammad Yamin ya teman-teman ya. Jadi pembentukan sila-sila Pancasila itu digagasi oleh beberapa tokoh nasional. Ya, ini ada tokoh Muhammad Yamin. Beliau menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kebangsaan persatuan Indonesia. 3, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ya teman-teman ya. Tuh, ini sudah hampir mirip ya dengan Pancasila ya. Ya karena yang menggagas Pancasila ya tokoh-tokoh mereka ini. Mereka ini orang-orang pandai di zamannya ya teman-teman ya. Jangan salah, mereka walaupun hidup di abad 19 atau 1900-an, tapi mereka ini udah berpendidikan loh teman-teman. Mereka belajarnya tinggi-tinggi di universitas-universitas yang ada di Indonesia pada zaman dulu. Kayak UI kan, Universitas Indonesia tuh dari zaman dulu ada teman-teman. Lanjut ya. Berikutnya nih, Profesor Dr.
Supomo SH. Wah, gelarnya sudah profesor teman-teman. Udah tinggi banget nih, udah S1, S2, S3 nih teman-teman nih. Pada tanggal 31 Mei 1945, beliau atau Profesor Dr. Supomo menyampaikan gagasannya. Dalam usulannya, Mr. Supomo memaparkan usulannya sebagai berikut. Yang pertama, paham persatuan. Kedua, perhubungan negara dan agama. Ketiga, sistem badan permusyawaratan. Keempat, sosialisasi negara. Dan 5, hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Oke, lanjut aja ke materi berikutnya teman-teman ya. Next. Nah, ini kalian pasti sudah kenal ya, yaitu adalah Bapak Proklamator Indonesia atau Bapak Presiden pertama Indonesia. Siapa ayo? Ya, sudah baca ya. Iya, beliau ini adalah IR Soekarno. Ya, Bapak tekankan sekali lagi ya, kalian harus kenal ini wajah-wajah nasional ini. Karena mereka ya teman-teman ya, karena ya mereka hanya berusaha ya, tapi hasil itu ya karena Allah tetap ya teman-teman ya. Ya tetap aja harus ada usaha dan doa, itu harus seimbang. Nah, lanjut ya. Presiden pertama Indonesia Soekarno juga turut serta merumuskan Pancasila dalam pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan mengenai dasar negara, yang terdiri dari 5 butir gagasan-gagasan tersebut adalah: 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Nih kayak udah mengerucut ya teman-teman ya, kalian bisa pahami garis sekilas nih. Ada nilai-nilai agamanya, ada nilai-nilai persatuannya, ada nilai-nilai sosial, kesejahteraan sosial, ada nilai-nilai kebersamaannya ya teman-teman ya. Dari ketiga yang sudah Bapak paparkan itu ada poin-poin itu ya teman-teman ya. Ya tujuannya ya untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang bersatu sejahtera teman-teman. Lanjut ke materi berikutnya ya. Next. Nah, berikutnya dibentuk Panitia 9. Untuk mengantisipasi perbedaan pendapat mengenai usulan dasar negara, dibentuklah panitia yang beranggotakan 9 orang. Untuk selanjutnya disebut Panitia 9. Panitia 9 terdiri dari, nah sebelum Bapak jelasin nih, kan tadi banyak ya usulan-usulan dari tokoh-tokoh nasional ya teman-teman ya. Bagus-bagus semua. Nah, ini dikerucutkan atau digabungkan atau di satu pandangkan atau gimana ya bahasanya ya, biar setuju semua lah teman-teman ya. Ini sudah mengandung nilai-nilai Pancasila nih, yaitu apa teman-teman? Musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Nah ini, nah kan tadi banyak pilihannya tuh, tinggal pilih ya kan. Ya seperti yang sudah Bapak bilang tadi kan, sebenarnya nilai-nilai agama, persatuan itu ada, cuma dikerucutkan lagi dan bahasanya itu diperindah. Ya namanya dasar negara ya teman-teman ya, harus dasarnya aja harus kuat, negaranya pasti nanti ujungnya akan kuat teman-teman. Yaitu ada 9 orang nih teman-teman ya. Ada Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso dan Agus Salim serta AA Maramis. Nah ini gabungan antara tokoh nasional dan tokoh agama teman-teman. Sekali lagi Bapak katakan, terbentuknya Indonesia itu adalah karena sangat kuat pengaruhnya dari campur tangan para ulama Indonesia teman-teman. Lanjut materi berikutnya. Next. Panitia 9 mengadakan sidang yang akhirnya menghasilkan kesepakatan dasar negara. Mr. Muhammad Yamin memopulerkan naskah rancangan sebagai Piagam Jakarta yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ke materi berikutnya. Next. Setelah melaksanakan tugas BPUPKI dibubarkan dan kemudian dibentuk PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utama mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Panitia 9 melaksanakan sidang pertamanya yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Ketika itu Dr. Muhammad Hatta mengusulkan mengubah 7 kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya oleh Muhammad Hatta dengan tokoh Islam yaitu Kasman Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Tengku M. Hasan. Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Akhirnya, bersama dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Itulah sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hingga kini Pancasila dikenal dengan 5 silanya yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini sudah masuk ke materi terakhir. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini seperti yang sudah Bapak katakan ya, unsur-unsur ketuhanan ini masuk dalam sila pertama, yang tentunya ya saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta hidup yang rukun. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sebenarnya Pancasila itu adalah satu kesatuan ya teman-teman ya. Jadi semuanya ini sebenarnya itu satu. Paham gak? Gimana jelasinnya ya? Pada intinya Pancasila adalah satu kesatuan yang sifatnya itu saling melengkapi. Ya teman-teman ya, bukan satu dipisahkan dengan yang lainnya. Jadi Pancasila tanpa sila, salah satu di dalam silanya itu bukan Pancasila namanya. Karena ini sudah menjadi apa ya teman-teman ya, sebuah tradisi atau kebiasaan yang telah terjadi di masa lalu yang digali oleh para tokoh ulama dan tokoh nasional menjadi suatu ketetapan yang untuk dijalankan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ini sebenarnya sudah terjadi dahulu, cuma untuk mengingatkan dan juga untuk memperkuat, memperkokoh inilah Indonesia dasar negara, maka dijadikanlah dasar negara ya teman-teman ya. Jadi ini bukan lahir dari sebuah pemikiran teman-teman, tapi ya pemikiran ada, tapi sebuah kebiasaan-kebiasaan masa lalu yang dipikirkan dan dimatangkan. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Ya ini maaf ya ada gambar ustazahnya, karena kan harus universal. Karena yang nonton video Bapak ini bukan cuma laki-laki saja, tapi ada perempuannya ya teman-teman ya. Dan ada tulisan di pojok kanan bawah, mudah-mudahan belajarnya kita kali ini bernilai pahala di sisi Allah. Amin. Ya mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya teman-teman ya. Tetaplah belajar untuk membuat generasi Indonesia atau
kalian ini di masa depan nanti, saat kalian besar menjadi orang-orang yang hebat ya teman-teman ya, yang dapat membanggakan negara Indonesia. Amin. Oke. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang jelas dapat kalian tanyakan kepada Bapak. Sekurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.